Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen ya. Antara perbandingan dosen S3, doktor maupun dosen-dosen S2 yang kualifikasi pendidikannya adalah eh, magister. Tapi disclaimer dulu bahwa ini saya tidak bermaksud apa-apa, hanya cuma memberikan informasi terkait dengan banyaknya pertanyaan yang mempertanyakan sebenarnya perbedaan dosen S3 dan S2 itu seperti apa sih? Ini sepertinya untuk dosen-dosen muda ya, yang baru berkarir mungkin sebagai dosen ya, tetapi tidak apa-apa. Bahwa ini penting kalau kita berkarir sebagai dosen ini untuk memahami sebenarnya perbandingan antara dosen S3 maupun S2. Meskipun kadang di lapangan itu berbeda ya kondisinya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang mungkin ingin mendownload prompting yang bisa digunakan untuk menulis jurnal internasional Scopus, jurnal Sinta mulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dengan cara yang lebih cepat, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video-video saya. Baik Bapak Ibu dosen, jadi tanpa panjang lebar, saya membuatnya dalam bentuk tabel biar Bapak Ibu dosen itu memahami ya isi konteks antara perbedaan dari kedua jenis dosen tersebut ya. Sekali lagi bahwa ini bukan sekedar sesuatu hal yang kemudian bisa kita perbandingkan atau perdebatkan ya. Semuanya itu ini kondisi di lapangan kadang bercerita berbeda gitu. Nah, tapi secara umum seperti apa yang saya sajikan ini. Jadi kalau untuk dari segi aspek jabatan fungsional, dosen yang bergelar memiliki kualifikasi pendidikan doktor itu, dia selain memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi ya, dalam ini lektor kepala, dia berkesempatan untuk bisa menjadi guru besar ataupun profesor. Nah, tetapi kalau dosen-dosen yang kualifikasi pendidikannya itu adalah magister, maka dia hanya cuma maksimalnya sampai pada lektor kepala saja. Jadi tidak bisa untuk bisa menjadi guru besar. Impossible, ya. Karena memang di aturan pun, di kebijakan yang dikeluarkan baik di Undang-Undang Guru dan Dosen maupun di PAK itu, ya tidak bisa naik maksimal dari lektor kepala. Kemudian fokus jenjang ajar, jadi kalau untuk dosen yang bergelar doktor itu bisa mengajar S1, S2 ataupun S3. Tapi mayoritasnya kebanyakan di lapangan itu mereka lebih banyak mengajar S2 maupun S3. Kalau dilihat dari segi penelitian juga, dosen-dosen yang bergelar S3 itu lebih banyak membimbing mahasiswa-mahasiswa yang master ataupun yang doktoral gitu ya, bahkan sampai menguji baik itu yang S1, S2 maupun S3. Nah, tapi kalau untuk dosen S2 magister itu hanya juga maksimal mengajarnya pada mahasiswa S1 gitu, dan tidak bisa mengajar pada mahasiswa S2 ataupun S3 atau bahkan membimbing tesis disertasi, itu tidak mungkin bisa ya, karena memang itu tadi terbentur di dalam kebijakan. Dan sudah ini ya, mayoritas mungkin hanya beberapa negara lagi yang masih menggunakan dosen itu minimal kualifikasi pendidikannya adalah S2 ya gitu. Tapi kalau negara-negara yang lain itu mereka sudah tidak pakai yang S2 untuk menjadi dosennya. Itu pun kalau menjadi lebih banyak menjadi asisten profesor malah. Kemudian untuk target publikasi, nah ini kembali lagi kepada peruntukannya apa sebenarnya. Kalau publikasinya itu peruntukannya untuk kenaikan jabatan akademik, ya tentu kalau yang bergelar doktor untuk publikasi di jurnal Sinta saja itu ya tidak cukup ya. Justru yang diprioritaskan harus ke jurnal internasional bereputasi dan harus bertindak sebagai penulis pertama ataupun juga penulis pertama dan corresponding seperti itu ya. Tetapi kalau untuk peruntukannya untuk misalnya pelaporan BKD,
ya dia tidak harus setiap tahun harus menghasilkan jurnal internasional gitu ya. Nah, tetapi ada masa waktu atau masa berlakunya jurnal tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Tetapi kalau untuk BKD ya penting ada, asalkan masa berlaku di jurnal internasional sebagai syarat khususnya itu masih berlaku. Nah, berbeda kalau untuk yang dosen untuk yang S2. Kalau di S2 ya sama ya, kurang lebih kalau untuk peruntukannya untuk ke jabatan akademik itu sekarang itu sudah dipermudah. Apalagi kalau kita misalnya mau ke jenjang yang lektor kepala, maka cukup untuk publikasi di jurnal minimal Sinta 1 ataupun Sinta 2 gitu. Kalaupun dia punya jurnal internasional kan jauh lebih bagus. Nah, untuk yang di syarat khususnya itu Sinta 1, Sinta 2 maupun jurnal internasional yang penting masa berlakunya masih aktif, dan sisanya itu yang penting ada ya, artinya untuk tahun depan misalnya atau semester depan itu di jurnal Sinta 3, Sinta 4 pun itu tidak masalah. Yang penting itu tadi ada untuk masa berlaku dari jurnal tersebut untuk kebutuhan BKD itu masih ada. Dan untuk kalau kepangkatan, kenaikan kepangkatan tadi sudah saya sebutkan bahwa minimal ya jurnal nasional Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Kalaupun dia punya jurnal internasional itu jauh lebih bagus. Nah, kemudian untuk rentang gaji ini saya ambil secara global ya, tidak menyinggung satu kampus pun gitu ya, tetapi itu pun juga saya ambil dari ini ya, dari dosen-dosen ASN atau PNS yang mayoritasnya itu gajinya sekian gitu. Jadi kalau untuk doktor itu sekitar 5 sampai 6,5 ya juta. Sedangkan untuk yang magister itu adalah 3 juta hingga 4.500.000. Nah, tetapi akan sangat jauh berbeda kalau dosen-dosen yang bukan non PNS ya. Kalau dosen-dosen non PNS apalagi yang bergelar magister, wah itu sangat jauh sekali ya. Bahkan ada yang cuma 1,5 gitu ya, artinya di bawah UMR ya. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah melarang bahwa instansi ataupun departemen yang menggaji karyawannya di bawah dari UMR itu maka tidak diperbolehkan. Ini diperkuat lagi dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2004 ya, di mana di situ sebenarnya kalau menggaji dosen di bawah UMR itu maka kampusnya akan sebenarnya mendapatkan demosi. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk keterangan tambahan, jadi doktor itu doktor doang tapi jabatan akademik masih stuck di lektor kepala, maka perlu adanya bimbingan ya. Nah, kemudian kalau yang S2 itu ngajarnya rajin dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, angka kreditnya juga stuck. Jadi dokter pun juga serasa sulit gitu untuk digapai gitu. Ya, sebenarnya intinya kita harus berani keluar dari zona nyaman sih. Ini penjelasan lengkap dari kedua tadi. Jadi dosen S3 itu memiliki peluang untuk mencapai jabatan akademik yang paling tinggi, yaitu guru besar. Nah, mereka fokus pada riset dan mengajar mahasiswa pasca sarjana. Untuk dosen S2 itu umumnya mengajar mahasiswa S1 dan berperan besar dalam kegiatan akademik dasar. Nah, untuk ketiga, target publikasi S3 itu bersifat internasional, sedangkan S2 itu nasional. Rentang gaji S3 itu lebih tinggi dan beban riset dan publikasinya juga lebih berat gitu ya. Nah, keduanya itu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Jadi kalau saya simpulkan bahwa dosen S3 itu berfokus pada penelitian dan pembimbingan mahasiswa pasca sarjana. Untuk dosen S2 itu lebih fokus pada pengajaran tingkat sarjana. Perbedaan utama terletak pada jabatan akademik, target publikasi maupun gaji. Keduanya itu tetap berkontribusi besar terhadap pengembangan pendidikan tinggi. Baik, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.